Bab 141. Klan naga berkelahi dengan nyamuk, tetapi mereka sendiri yang menjadi pemenang. Ketika dia menerima hadiah terima kasih dari klan naga, Li Changshu masih memiliki perasaan yang samar. Ketika dia menerima hadiah dari Kaisar Giok dari Adipati Dongmu, Li Changshu akhirnya mengerti. Meskipun klan naga memenangkan pertempuran ini, itu memang dia mendapatkannya. Itu hanya buang-buang kata dan sedikit kekuatan abadi sekte Dewa Laut menderita kehilangan beberapa bangunan kuil, dan mendapatkan segunung harta tanpa hasil. Dia juga mendapatkan rasa terima kasih dari klan naga dan memberikan banyak bantuan kepada klan naga. Tidak peduli berapa kali dia datang ke bisnis ini, dia menerimanya. Itu saja, sebaiknya tidak terjadi apa-apa. Sebagian besar harta yang disumbangkan oleh Istana Naga adalah bahan berharga dan batu roh, dan separuh yang lebih kecil adalah harta karun, sederhana seperti karang, mutiara, dan mutiara bercahaya. Secara alami, Istana Naga meremehkan untuk memberikan hal-hal yang vulgar seperti emas dan perak. Taois kertas Li Changshu mengumpulkan semua harta, batu roh, dan lusinan kotak besar, yang tidak banyak berguna di dunia sekuler. Ada banyak tas harta karun untuk disimpan, yang juga berperan penting di sini. Li Changshu menghadiahkan sebagian dari harta itu kepada para penyihir dan Dewa Xiongzai yang berprestasi baik, dan menyimpannya untuk membangun kuil. Selanjutnya, Li Changshu memperkirakan bahwa kedua Taois kertas akan sibuk selama 10 hari setengah bulan hanya untuk menghitung dan menangani bahan-bahan berharga ini, dan untuk membatasi rahasia penyihir pada mereka. Tetapi dengan bantuan ini, formasi pertahanan komprehensif Little Qiongfeng, serta rencana pengembaraan Little Qiongfeng, dapat mengambil langkah maju yang besar. Meskipun saya memiliki paha, saya masih harus berlari, ahem. Meskipun saya mendapat dukungan dari bos besar sekarang, saya masih siap sepenuhnya untuk menghadapi kebutuhan yang tidak terduga. Ketika hal-hal baik terjadi, jika Anda terlalu berpuas diri, hal-hal buruk akan terjadi dalam berbagai tingkatan. Petik 1. Li Changshu merenung beberapa kali, kegembiraan di hatinya berangsur-angsur berubah menjadi kekhawatiran, dan dia mulai memeriksa sendiri hal-hal di sekitarnya. Namun, tepat setelah Li Changshu menghitung harta yang disajikan oleh Istana Naga untuk waktu yang lama, sosok yang dikenalnya datang ke jalan tua yang dikenalnya dan memasuki gerbang kuil yang dikenalnya. Orang yang datang tentu saja adalah Dong Mugong yang membawa harta Kaisar Giok. Hadiah. Li Changshu mengubah seorang lelaki kertas tahu menjadi seorang lelaki tua kurus berambut putih, memegang pengocok dan mengenakan jubah putih, dan bergegas melewati tanah untuk menemui Dong Mugong. Saran Li Changshu untuk meminta Tuan Dongmu bertemu di kuil Dewa Laut sebelum benar-benar diabaikan. Memasuki lukisan pemandangan, Duke Dongmu menunjukkan perhatian dan bertanya, apakah Dewa Laut aman? Petik 2. Terima kasih, Tuanmu, atas perhatian Anda. Petik 2. Kali ini, bukan hanya orang miskin yang peduli, tapi yang mulia mengirim orang miskin. Oh, terima kasih yang mulia atas perhatian Anda. Li Changshu menangkupkan tangannya di udara, tetapi ekspresi senyumnya tidak banyak berubah. Dong Mugong diam-diam melihatnya, entah kenapa, kali ini ketika dia melihat patung kertas Dewa Laut ini, dia selalu merasa pesona dan pesona dao pihak lain sedikit berbeda. Sepertinya, Dewa Laut ini lebih tenang dan percaya diri dari sebelumnya, dan rambut putihnya menjadi lebih lembut dan cerah. Dewa Laut, ini hadiah dari Yang Mulia. Dong Mugong memegang 2 gelang penyimpanan dan berkata sambil tersenyum, karena ketetapan surga belum diringkas, dan posisi dewa belum dipulihkan, hadiah ini bukan penjaga seremonial. Li Changshu melangkah maju, memegang harta karun itu di tangannya, dan berkata dengan serius, terima kasih atas hadiahmu. Kemudian, tanpa melihatnya, dia mengambil gelang secara acak, mengambil setengah melangkah maju, dan menyerahkannya ke gelang Dong Mugong. Mugong, hei, apa yang kamu lakukan? Kami bukan dewa seperti itu. Dong Mugong mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Li Changshu berjalan ke depan sambil tersenyum, mengatakan hal-hal seperti, itu semua kata-kata baik Mugong di depan Yang Mulia, dan hak memberi Mugong hadiah pernikahan. Itu bisa dilihat dari bagian luar lukisan pemandangan, tetapi bagian dalam kedua sosok itu mendorong dan biarkan aku mendorong, dan mereka berhenti melempar setelah beberapa saat. Akibatnya, hadiah Yang Mulia dari Kaisar Giok berkurang setengahnya. Hati Li Changshu berkedut, tetapi dia tahu bahwa ini adalah bagian yang diperlukan. Menurut obrolannya dengan Yue Lao, para dewa surga menginginkan ini. Setelah itu,
keduanya mengobrol sebentar, membicarakan topik yang tidak relevan. Li Changshu tidak terburu-buru untuk memberitahu Kaisar Giok tentang klan naga. Bukan saja waktunya belum tiba, tetapi jika dia berbicara terlalu banyak, itu akan dengan mudah membuat Yang Mulia Kaisar Giok curiga. Tuan Dongmu mencari topik beberapa kali, mencoba mengangkat masalah, nama, tetapi berulang kali, dia terganggu oleh topik yang tidak jelas dari Li Changshu. Pada akhirnya, Adipati Dongmu tidak punya pilihan selain bertanya langsung. Saat kita semakin dekat dengan sesama penganut Tao, saya tidak tahu nama Youdao. Benar-benar tidak sopan, saya tidak tahu, apa nama Yuzun, itu tidak masalah jika Anda seorang Taois yang malang. Kembalilah dan laporkan kepada Yang Mulia. Petik 2, Li Changshu segera mengangguk sambil tersenyum, tetapi pikirannya berputar dengan cepat. Berikan nama asli Anda, bukankah itu menyia-nyiakan guru bijak saya sendiri, mengambil tindakan untuk menutupi rahasianya. Meskipun rencana masa depan adalah pergi ke pengadilan surgawi sebagai tugas dan bergaul dengan Kaisar Giok dan Lao Jun, poin ini tidak berubah, tetapi jika Kaisar Giok tahu, Dewa Laut-Laut Cina Selatan bukanlah tempat tersembunyi, guru yang diajarkan oleh orang lain, tetapi seorang murid muda, citra peritua akan dihancurkan sekali. Gengsi sangat berkurang, dan sangat merepotkan untuk bertindak. Bagi Kaisar Giok, Li Changshu masih ingin mempertahankan rasa misteri tertentu. Gerakan tiba-tiba di dalam hatinya. Nama saya Li Changshu, jadi mengapa tidak? Li Changshu tersenyum dan berkata, Xuanmen adalah tempat yang indah, di mana yang abadi menopang diri mereka sendiri. Tidak ada perbedaan makna, saya harus bertanya tentang umur panjang. Petik 2, Dongmu Gong mengerutkan kening dan berkata, jalan teman-teman tahu nama, apakah itu tersembunyi dalam 4 kalimat ini? Li Changshu bertanya balik sambil tersenyum, tuanmu tahu bahwa orang mengajar dari atas ke bawah. Siapa namanya? Dongmu Gong tidak bisa membantu berpikir, orang mengajar dari atas ke bawah, bukan hanya 2. Salah satunya adalah guru bijak Taiking, dan yang lainnya adalah Suandu Dafa. Ya, Guru Suandu tidak memiliki gelar atau nama Tao, dan diagram Taiji menekan keberuntungannya sendiri, sehingga dia tidak dapat terlibat dalam sebab dan akibat. Apakah itu berarti para master pendidikan manusia tidak suka menggunakan nama? Lalu bagaimana cara melaporkan nama Anda di luar pada hari kerja? Tuan, dari Suandu Tao yang malang, angin puyuh kecil dari Suandu Tao yang malang, tuan kecil dari Taiking Tao yang malang. Tuan Dongmu menjadi tenang, dan berkata dengan senyum masam, tapi bagaimana saya harus melaporkan ini kepada Anda? Yang Mulia, Li Changshu tersenyum dan berkata, pendeta Tao yang malang sekarang berikan nama Tao, dan mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menyebut diri saya Taois Canggeng, Adipatimu dapat mengatakan ini kepada Yang Mulia. Bagus, Adipati Dongmu, segera tersenyum, mengucapkan selamat tinggal pada Li Changshu, dan bergegas kembali ke Istana Surgawi untuk kembali ke perintahnya. Setelah mengirim Dongmu Gong pergi, Li Changshu melihat hadiah dari Kaisar Giok, dan itu tidak lebih dari batu spiritual dan bahan berharga, tidak ada yang langka. Meskipun ada banyak pahala dan kebajikan di pengadilan surgawi hari ini, mungkin tidak banyak harta. Butuh kerja keras Li Changshu selama sebulan untuk menerima harta karun dari klan naga dan hadiah dari Kaisar Giok. Butuh 1 bulan upaya untuk secara diam-diam mengangkut harta yang bisa dia gunakan kembali ke Duxianmen. Li Changshu mendekati Linge dan menyuruhnya untuk tidak mengabaikan latihannya. Dia kemudian pergi untuk memberitahu gurunya bahwa dia akan berlatih dalam pengasingan selama 5-10 tahun, dan meminta gurunya untuk mendesak adik perempuannya untuk berlatih. Setelah itu, Li Changshu membuka sepenuhnya formasi besar di dekat ruang alkimia. Dia ingin memahami 2 jimat batu giok yang diberikan oleh Master Suandu, menyempurnakan bahan berharga menjadi fondasi formasi, dan memikirkan bagaimana membiarkan klan naga memasuki Istana Surgawi. Adapun nama yang saya berikan kepada Kaisar Giok, saya baru saja mendengar dari Taois Canggeng bahwa sulit untuk secara langsung membuat hubungan apapun dengan nama asli saya. Ada begitu banyak pria tertua di dunia. Terlebih lagi, setelah keluar dari Duxianmen, berapa banyak orang di dunia yang mengenal Li Changshu. Geng memiliki arti, umur, dan menanyakan geometri Gui Geng kepada orang adalah menanyakan berapa umur mereka. Canggeng mengacu pada usia yang panjang, yang mirip dengan umur panjang. Nama belakangnya adalah Li, nama depannya adalah Changshu, dan namanya adalah Canggeng Taois, tidak ada yang salah dengannya. Jika dia sedikit bodoh,
Taois Chang Geng hanyalah namanya sebagai seorang Taois kertas, jadi ada apa? Hah, Chang Geng Tao ini, duduk di ruang rahasia bawah tanah, Li Changshu mengerutkan kening dan merenung, dengan sedikit keraguan di hatinya. Jika Anda menambahkan nama belakang Anda sendiri ke nama Dao ini, Li Chang Geng, tampaknya nama itu terdengar agak familiar, tetapi setelah mencari di ingatanku dengan hati-hati, aku tidak tahu di mana aku mendengarnya. Mungkin ada semacam induksi dalam kegelapan. Li Changshu memikirkan pertanyaan ini dengan hati-hati selama beberapa hari, dan merasa tidak ada yang salah dengan nama daunnya, jadi dia pergi menemui Aoyi dalam mimpinya. Dia menggunakan Aoyi untuk mengingatkan klan naga bahwa agama barat tidak pernah mati dalam menjinakkan naga dan tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Pada saat yang sama, Li Changshu juga memberitahu Aoyi untuk tidak meninggalkan Pulau Jinao dengan mudah tanpa pengawalan seorang tuan klan naga. Pulau Jinao memiliki jalan kecil menuju Istana Biou, dojo orang suci. Dan pemimpin Tongtian adalah raksasa tak terkalahkan yang menggunakan 4 pedang pembunuh abadi. Berlatih di Pulau Jinao sama amannya dengan berlatih di Istana Yuxu di Gunung Kunlun. Setelah berdiskusi dengan Aoyi beberapa kali, Li Changshu tidak melakukan tindakan yang tidak perlu. Soal klan naga harus menunggu waktu yang tepat. Mengandalkan diri sendiri, atau bahkan mengandalkan kekuatan Archmage, tentu tidak akan bisa langsung menundukkan Dragon Clan. Pemikiran Li Changshu sangat jelas. Melakukan hal-hal di sepanjang jalan, bukan memotong air. Tidak hanya tugas klan naga memasuki langit berhasil diselesaikan, tetapi juga harus diselesaikan dengan indah, tanpa karma. Ruang rahasia bawah tanah dari ruang alkimia di Little Qiongfeng. Li Changshu mengeluarkan 2 jimat batu giok dan mengesampingkannya, tetapi tetap tidak melihatnya. Dia membentangkan kanvas lagi, menginjak kanvas tanpa alas kaki, dengan ekspresi termenung di wajahnya, dan dengan cepat menggambar kaki ayam, rumput anggrek, dan ketapel kecil. Buat rencana terlebih dahulu, putuskan berbagai tindakan pencegahan, dan mintalah ketenangan pikiran. Peluang hanya akan diberikan kepada mereka yang siap dan mampu menangkapnya. Zaman itu seperti air yang mengalir, nyanyiannya menyatu, dan gunung serta hutan sunyi dan damai. Pada tahun kedua retret Li Changshu, barel strategi, Little Qiongfeng dibuka lagi, tetapi kali ini ada aturan bahwa total hanya 3 batang bambu yang diberikan setiap hari. Artinya Li Changshu telah membuat rencana untuk klan naga dan menulis 3 kotak penuh kain. Li Changshu sedang menyempurnakan fondasi formasi saat ini, dan ngomong-ngomong, memahami metode inkarnasi di luar tubuh yang diberikan oleh Guru Agung Xuandu. Kitab suci yang ditulis oleh orang bijak disebut Taiking Daohan. Di dalamnya, Li Changshu sebenarnya melihat beberapa ide dari Tao Te Ching selanjutnya, tetapi ada celah besar di antara keduanya. Li Changshu tidak berani melanjutkan membaca setelah membaca bab pembuka. Tanpa dia, setelah membaca bab pembuka, dia memiliki banyak wawasan, pencerahan yang tak terhentikan, dan tidak punya pilihan selain melangkah maju ke dunia kecil. Ini bukan alam kecil sebelum menjadi abadi dan naik ke keabadian pada tingkat Li Changshu. Seperti para tetua di sekte, dibutuhkan setidaknya 100 tahun untuk memahami alam kecil. Kitab suci orang bijak benar-benar bukan masalah kecil. Li Changshu memperhitungkan bahwa jika dia memahami Taiking Daohan sendiri, dia tidak akan jauh dari kesengsaraan abadi emas. Tetapi saat ini, saya tidak terlalu percaya diri untuk melewati bencana, bahkan dapat dikatakan bahwa saya tidak yakin, dan tidak ada referensi untuk kesengsaraan abadi emas. Li Changshu juga tidak terburu-buru, dia tidak terburu-buru. Chu Huan yang menaburkan garam adalah cara untuk menyingkirkannya. Metode inkarnasi di luar tubuh yang diberikan kepada Li Changshu oleh Guru Agung Xuandu secara alami tidak mungkin. Taiking Laozi, satu gas menjadi 3 pembersihan. Ini adalah buku berjudul Dao Heyu, yang menjelma menjadi kekuatan supernatural. Master Xuandu mengajar siswa sesuai dengan bakat mereka. Setelah melihat Taois kertas Li Changshu, dia memberinya kelas, memungkinkan Li Changshu untuk menyempurnakan kekuatan magis inkarnasi Taois kertas dan menebus berbagai kekurangan Taois kertas. Ini adalah kesempatan yang dibeli dengan ketulusan. Selain itu, Li Changshu membolak-balik, memikirkan tentang isi bab pembuka, Taiking Daohan, dan tiba-tiba menyadari, bab pembuka jelas diisi dengan kata, stabil, yang tersirat. Hanya bercanda. Ini terlalu murni dan kelambanan, dan sangat berbeda dengan caranya mencari stabilitas sambil menjaga stabilitas. Hari ini,
Li Changshu memperhatikan bahwa ada seorang murid patroli gunung datang dengan tergesa-gesa dari gerbang peri. Kesadaran peri melirik ke ruang catur dan kartu kerajaan Qiongfeng kecil, dan melihat 3 sosok bermain-main di dalam, jadi dia tidak peduli tentang itu. Yukin Suanya datang beberapa hari yang lalu, dan dia telah membuat terobosan lain dalam kultivasinya, dan dia selangkah lebih dekat untuk menjadi abadi. Dia belum pernah melihat Li Changshu, jadi dia mulai bermain-main di sini dengan paman Jiu Jiu dan saudari Linge. Mari kita bicara tentang murid laki-laki itu. Menginjak burung bangau yang dibuat dengan penutup mata, terbang ke langit di atas puncak Qiong kecil. Perasaan spiritualnya menyapu dirinya, tetapi dia tidak menemukan siapapun yang hidup untuk sementara waktu. Jadi, mengikuti tawa yang datang dari arah lingkaran binatang buas, ia terbang ke sana. Begitu murid ini terbang, dia mendengar, "Kakak senior Yukin, kamu bukan orang seperti itu sebelumnya. Bagaimana kamu bisa bermain trik? Kamu akan dihukum jika kalah." Menggambar ini di wajah saya benar-benar memalukan bagi orang untuk melihatnya. Murid itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah dengan rasa ingin tahu, dan melalui jendela, dia melihat 2 sosok cantik berkelahi di dalam, dan juga melihat satu dengan gambar kura-kura, wajahnya bertinta hitam. Kepala, kursi, sesepuh, murid, putra. Di dalam ruangan, Jiu Jiu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Benar-benar ada orang yang menonton di luar." Hah! Dengan dentang, kotak pedang Huolin telah terhunus. Bab 142. Orang ini, Li Changshu, yang sedang berkonsentrasi untuk menyempurnakan fondasi formasi, teralihkan perhatiannya dan melihat punggung murid patroli gunung yang gemetar saat dia pergi. Orang ini juga sangat sial, setelah menyaksikan riasan, tinta, dari 2 generasi dan 3 peri kecil di sekte tersebut. Untungnya, semua orang sangat terkendali dan tidak menyebabkan pertumpahan darah, yaitu, mereka sedikit mengintimidasi murid ini. Jiu Jiu yang super galak membawa gada dan menginjak bangku kayu dengan 1 kaki, membuat murid yang berpatroli gunung gemetar hanya dengan 1 pandangan. Yukin Suanya, yang mencuci wajahnya bersih, memiliki wajah cantik sedingin es, dan matanya sedikit dengan ketidakpedulian, murid patroli gunung ini bahkan lebih gelisah. Untungnya, Linge yang tersenyum melangkah maju tepat waktu. Dia menggunakan alasan untuk menghentikan pengepungan untuk membuat murid laki-laki membuat sumpah besar lebih dari 1000 kata, dan kemudian ketiga wanita itu orang ini datang ke Little Qiongfeng untuk memberikan jimat giok. Melepaskannya, ini surat lain untuk Tuan. Li Changshu sedikit mengernyit. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa selama tuannya menerima surat itu, pasti ada beberapa kejutan. Tidak perlu Li Changshu untuk mengirim paper Daois ke sana, tetapi 3 wanita penyuling Qi yang luar biasa di loteng sudah mulai mempelajari jimat batu giok. Linge pertama-tama sedikit mengernyit, dan berkata, "Surat lagi untuk guru." Jiu Jiu bertanya-tanya, apakah saudara Qi Yuan punya teman di luar pintu? Dia seharusnya tidak pernah keluar dari gunung sebelumnya. Tanpa orang luar, ada Qin Suanya telah mencairkan es dan salju, dan berkata dengan lembut, "Jiu Sishu, jika Qi Yuan tidak keluar dari gunung, bagaimana dia bisa menerima kakak senior Changshu dan kakak muda Linge?" Gerbang gunung. Jiu Jiu mengelus dagunya yang halus, dan langsung mengungkapkan sudut pandangnya, "Saya ingin membukanya dan melihatnya." Yukin Suanya buru-buru berkata, "Bagaimana ini bisa dilakukan?" Namun, saat keduanya sedang berbicara, Linge sudah membawa kertas dan pena yang disediakan untuk mencegah isinya menghilang setelah membuka jade Talisman of Communication. Benarkah? Tindakan praktis. Dari lubuk hatinya, Li Changshu memberi Linge 10 poin untuk detail kecil memegang pena dan kertas. Selanjutnya, Linge mulai dengan hati-hati memeriksa batasan jimat giok. Jika ada mantra, metode jahat, ditambah 10 poin. Namun, setelah Linge memeriksanya, dia menyuntikkan mana langsung ke jimat giok, dan tidak memanfaatkan sepenuhnya peri asli di sampingnya untuk lebih memastikan keamanan jimat giok. 60 poin dikurangi. Setelah untaian cahaya muncul di jimat giok, mereka diringkas menjadi sebuah surat, dan transmisi suara Li Changshu juga masuk ke telinga Linge. Sutra kata stabil, 40 kali. Linge tidak dapat membantu meletakkan tangannya di atasnya dahi, dan melantunkan setelah beberapa saat, dia dengan cepat mengambil pena dan dengan cepat menuliskan kata-kata di atasnya. Di ruang rahasia bawah tanah, Li Changshu memindai, karakter ringan, ini dengan kesadarannya yang abadi. Sedikit mengernyit, dia berhenti menyempurnakan fondasi formasi, dan berdiri dari belakang meja. Benar saja,
sesuatu terjadi lagi. Tapi kali ini, saya tidak tahu apakah itu baik atau buruk, dan itu tidak akan terlalu mempengaruhi saya. Di loteng di sebelah lingkaran binatang buas, Jiu Jiu sudah mulai membaca dengan keras tanpa emosi. Magang Jiang Yu dan Qi Yuan secara pribadi berkata, di masa lalu, sebagai guru, untuk mencari kesempatan untuk menerobos makhluk abadi surgawi, dia meninggalkan dunia prasejarah dan melakukan perjalanan ke dunia 1000 besar. Saya akhirnya mengerti, beberapa hari yang lalu saya bisa menerobos dan memasuki alam surga. Saya akan kembali ke gerbang untuk mengunjungi kalian berdua segera setelah saya mengkonsolidasikan wilayah saya sebagai seorang guru. Hitung-hitung, Anda dan saya sudah tidak bertemu selama hampir 1000 tahun. Saya tidak tahu apakah kalian berdua berdamai di depan pintu. Awalnya sebagai seorang guru, saya hanya peduli dengan terobosan saya sendiri, dan saya merasa sangat bersalah untuk kalian berdua dari lubuk hati saya. Namun, sebagai seorang guru, ada juga hal yang harus saya lakukan. Saya tidak bisa bersamamu di sekolah, dan aku merasa tak berdaya. Gosip akan diceritakan ketika saya kembali ke gunung sebagai guru. Setelah terobosan, saya sangat gembira. Jadi saya mempercayakan teman peri sejati untuk membawakan surat untuk kalian berdua. Tuan, tetaplah, Linge berkata, ini, Tuan-tuan, kakek-kakak senior saya. Jiu Jiu bergumam bingung, siapa nama Tuan ini? Saya ingat ketika saya pertama kali mulai, saya telah mengunjungi beberapa kali. Petik 2, Yukin Suanya berkata dengan lembut, guru tahu guru Qi Yuan bernama Lin Jiang Sanren. Karena dia terjebak di negeri dongeng yang sebenarnya selama lebih dari 3000 tahun dan tidak dapat menerobos, dia memutuskan untuk keluar untuk pelatihan ribuan tahun yang lalu. Lalu dia dan pintu kehilangan kontak di dalam. Jiu Jiu berkedip, dan tertawa licik. Xiao Suanya, penyelidikannya sangat jelas. Petik 2, ini bukan. Yukin Suanya panik sesaat, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dengan cepat. Dia berkata dengan tenang. Paman, jangan terlalu banyak berpikir, saya hanya ingin tahu lebih banyak tentang kakak senior Changshu, jadi saya akan menanyakan tentang masalah ini. Yukin Suanya mengatakannya dengan percaya diri, tetapi Jiu Jiu merasa sedikit bersalah. Linge setelah selesai menyalin surat itu, Yuyu menghela nafas, ini sedikit merepotkan. Petik 2, apa masalahnya? Jiu Jiu berkata, ini hal yang baik, haruskah kita membantu membangun rumah jerami baru di tepi danau? Linge tersenyum, kecut untuk beberapa saat. Dia tidak bisa mengatakan bahwa kakak laki-lakinya berhasil mendapatkan tuannya dengan begitu banyak usaha, dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Little Kiong Peak. Jika seorang master dari alam surgawi abadi kembali, beberapa pengaturan senior dan kartu hall mungkin akan terungkap. Tiba-tiba dia mendengar, ini adalah acara yang bagus bagi master untuk kembali ke gunung, jadi tolong jangan sedih, adik junior. 3 praktisi wanita Qi menoleh untuk melihat jalur hutan di luar pintu, tetapi tidak ada dari mereka yang menyadari ada orang yang mendekat. Li Changshu datang perlahan, mengenakan jubah biru tua biasa, dengan sepasang sepatu bot abu-abu di kakinya, rambutnya yang panjang diikat di lingkaran murid yang paling umum di sekte, dan sudut mulutnya tersenyum, memberi orang rasa keintiman yang sangat biasa. Yukin Suanya mengambil 2 langkah ke depan dan berteriak, kakak Changshu. Iya? Li Changshu mengangguk sambil tersenyum, dan menatap Linge lagi, semuanya tenang. Li Changshu langsung ke intinya dan berkata, melihat isi surat itu, guru tidak tahu apa yang terjadi pada guru dan paman Wan Jiangyu. Dia juga tidak tahu temperamen apa yang dimiliki guru. Kita harus melaporkan masalah ini ke guru sekaligus Bai Fan Hall. Setelah Li Changshu mengatakan ini, Jiu Jiu, Yukin Suanya dan Linge baru menyadarinya. Dalam surat itu, makhluk surgawi yang baru dipromosikan ini penuh rasa bersalah terhadap kedua muridnya. Setelah Lin Jiang Sanren kembali, jika 2 murid ditemukan hilang atau digulingkan, Jiu Jiu menyilangkan tangannya dan berkata dengan rendah suara, saya ingat di tahun-tahun awal, saya mendengar dari saudara kelima bahwa tuan saya dan tuan Qi Yuan dianggap memiliki persahabatan. Apakah Anda ingin meminta Tuan untuk mengambil tindakan pada saat itu agar kedua belah pihak tidak berkelahi? Li Changshu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu tidak bisa menyamping, pengaturan ini tidak ada artinya. Hah, apa maksudmu? Jiu Jiu sedikit bingung. Ling E berkata, saudaraku, apakah Tuan dari negeri ajaib surgawi? Benar-benar baik-baik saja, ketika Tuan kita kembali.
roh tuannya secara alami akan menjadi lebih baik. Jiu tiba-tiba teringat sesuatu, dan ragu-ragu untuk berbicara. Tapi Li Changshu sudah mulai mengatur, dan ketika Jiu melihat ini, dia menelan kata-kata yang ada di ambang tenggorokannya. Nanti, saya lebih baik berbicara dengan tuannya, jika tuannya tidak mundur. Jiu menggumamkan beberapa kata di dalam hatinya. Dalam kesannya, paman ini sangat galak, seolah-olah dia adalah tipe orang yang tidak banyak bicara. Setelah membaca surat ini, Qi Yuan pertama kali gembira, lalu menghela nafas ke langit, dan menangis. Dia dua tangan tua baba yang keriput terus gemetar, mengulangi, baguslah tuan masih hidup. Untuk tuan yang tiba-tiba muncul ini, Li Changshu tidak memiliki banyak kesan baik di hatinya. Agak tidak bertanggung jawab membuang kedua muridnya yang belum menjadi abadi di pegunungan dan melarikan diri sendiri. Tapi Li Changshu tidak bisa mengomentari apapun, dia hanya seorang junior, dan suka dan tidak sukanya sendiri tidak akan mempengaruhi penilaiannya tentang masalah ini. Selama tuannya tidak menyalahkan tuannya, dia akan sedikit menghormati tuannya. Meskipun kembalinya Master akan membuat Little Qiongfeng yang awalnya sederhana dan nyaman menjadi sedikit lebih rumit. Tapi bagaimanapun, dia hanyalah makhluk surgawi yang baru dipromosikan. Li Changshu yakin bahwa pihak lain tidak akan dapat melihat kekurangannya sendiri, dan bahwa dia dapat menyembunyikan beberapa kelainan Qiongfeng kecil dengan lebih baik di masa depan. Secara alami, Li Changshu juga memberitahu tuannya Qi Yuan untuk tidak memberitahu tuannya tentang dia. Setelah memikirkannya, Qi Yuan dengan sungguh-sungguh setuju. Dalam beberapa hari berikutnya, Li Changshu dan Linge juga sibuk, dan Yukin Suanya dan Jiu juga membantu Little Qiongfeng. Li Changshu secara pribadi membangun pondok jerami lain di Tanah Harta Karun Feng Shui, di sebelah pondok jerami tuannya. Setelah Jiu mendengar tentang ini, dia juga datang bersama Jiu Si, dan bergabung dengan barisan penunjuk dan penunjuk. Qi Yuan tahu tua pergi ke gerbang gunung untuk menjaganya lebih awal, menantikannya siang dan malam. Li Changshu diam-diam menyesuaikan beberapa pengaturan, memeriksa tangan dan kaki, yang telah dia lakukan di Gunung Xiao Qiongfeng, dan menangguhkan pemurnian fondasi formasi. Pada hari ke-6 setelah selesainya gubuk jerami yang baru, Jiu mengangkangi labu dan terbang dari puncak Potian, pergi ke gerbang gunung. Lan Linge, yang sedang mendekorasi pondok, dan Li Changshu, yang sedang melukis di tepi danau, masing-masing setuju. Tidak lama kemudian, Li Changshu mengendarai awan dan membawa Lan Linge bersama menuju gerbang gunung. Lin Jiang Sanren kembali dari 3000 dunia. Jika dia datang dari timur, dia akan melewati timur laut Cina Timur, tempat yang disebut ujung dunia. Beberapa hari yang lalu, Du Xianmen mengirim dua tetua ke ujung bumi untuk menunggu, dan mereka juga terhubung saat ini. Kedua tetua ini tidak hanya pergi untuk menyambut mereka terutama bertanggung jawab untuk memverifikasi integritas mereka, menanyakan Lin Jiang Sanren tentang aktivitas mereka di luar, dan menilai apakah Lin Jiang Sanren memiliki kecenderungan untuk menjadi setan atau jahat. Tidak pantas melakukan hal-hal ini di dalam pintu, dan ini bukan pertama kali terjadi. Oleh karena itu, Qi Yuan, Li Changshu, Master dan Magang Lan Linge, bersama dengan Jiu dan Jiu Wu, menunggu setengah hari di gerbang gunung sebelum melihat awan putih perlahan melayang ke arah tenggara. Di awan, dua tetua berambut abu-abu di sekte berdiri di depan, dan sesosok berdiri di belakang. Li Changshu sedikit mengernyit, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Tetapi dia tidak berbicara. Linge berjinjit dengan rasa ingin tahu, tetapi kultivasinya terlalu rendah, dan perasaan spiritualnya tidak dapat mendeteksinya saat ini. Setelah beberapa saat, perasaan abadi Qi Yuan menangkap sosok di belakang kedua tetua. Semangat Qi Yuan terguncang, dia dengan cepat terbang ke langit, dan mengambil inisiatif untuk menemui mereka. Kedua tetua saling memandang, dan masing-masing mengambil langkah ke samping, mengungkapkan bahwa Petik 2. Apakah ini tuannya? Linge memiringkan kepalanya, matanya yang indah penuh dengan keterkejutan. Di belakang kedua tetua itu bukanlah seorang lelaki tua berambut abu-abu dengan wajah keriput, melainkan seorang gadis cantik, mengenakan rok lapis baja dan membawa pisau panjang berbentuk pintu dengan pola darah di punggungnya. Li Changshu melirik Jiu berkedip, dan berkata dengan nada setuju, ini tuan kalian berdua, Lin Jiang Sanren, Jiang Liner. Aura dari gadis muda ini yang tidak tahu berapa ribu tahun usianya. Orang ini banyak membunuh, dan dia takut dia bisa menembus belenggu hanya setelah berjuang antara hidup dan mati.
Sekilas Li Changshu tahu bahwa pisau panjang di punggung gadis itu berlumuran darah dan jiwa banyak makhluk hidup. Ada bekas luka dangkal di lehernya yang indah, yang menyebar ke tulang selangka dan bahunya. Pada saat ini, tuan muda itu tidak menunjukkan keganasan, tetapi hanya menatap Qi Yuan, matanya yang seperti almond penuh rasa bersalah. Setelah melihat Qi Yuan kuno, dia tidak bisa menahan tawa pada awalnya, dan ingin mengolok-olok magang kedua. Tapi senyumnya menghilang dengan cepat, dan dia perlahan mengerutkan kening. Qi Yuan berlutut tepat di atas awan, dan berteriak, "Murid Qi Yuan, salam untuk guru." Suara tuan muda cukup jelas ketika tuan muda berbicara. "Kakak kedua, bagaimana mungkin kamu? Apa yang membuat kesalahan? Bagaimana Anda berubah menjadi peri keruh? Di mana bosnya? Mengapa Anda tidak melihatnya keluar untuk menemui saya?" Petik 2. Qi Yuan membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. 8 atau 900 tahun kesulitan berubah menjadi peri keruh. Itu dimuntahkan dari lubuk hatiku. "Tuan, murid ini tidak kompeten, dan yayasan daunnya telah dihapuskan oleh orang lain, jadi dia hanya bisa menggunakan metode keruh abadi untuk bertahan hidup." Dalam sekejap, udara di luar gerbang gunung tampak membeku, niat membunuh meletus dari seluruh tubuh tuan muda ini. Tangan kecil dengan bekas luka kecil itu sudah menggenggam gagang pisau di belakang bahunya, tapi perlahan melepaskannya, dan membiarkan tangannya menggantung di sampingnya. "Kakak kedua, beritahu aku siapa yang memanjakanmu." Bab 143. Tuan ini tampaknya lebih menyusahkan daripada skenario terburuk yang dia duga sebelumnya. Li Changshu memandang tuan yang sedang menghela nafas dan mendesah di atas awan di depannya, dan nenek tuan dengan wajah dingin yang jelas-jelas menahannya, kemarahan, pikiran di hatiku berubah ringan. Ketika Li Changshu pertama kali mulai melihat tablet berkat di pondok jerami tuannya, dia tanpa sadar menganggap Lin Jiang Sanren sebagai seorang Taois tua dengan wajah yang ramah. Tentu saja, tidak masalah apakah itu pria atau wanita. Tapi, Grandmaster Jiang Liner memiliki wajah dan sosok seorang gadis muda, dan ada kemungkinan besar bahwa hatinya adalah miliknya di tahun-tahun awalnya, dan penampilan serta sosoknya telah diperbaiki. Ini mungkin memiliki penyebab. Dan efek cinta, dia pergi berlatih untuk terobosan, dan sekarang dia kembali untuk melindungi tubuhnya dengan ganas, dan dia banyak terluka, tetapi bekas lukanya tidak sepenuhnya hilang, meninggalkan bekas yang dangkal, seolah-olah dia telah melakukan perbuatan baik. Ini menunjukkan bahwa sangat mungkin Master memiliki lingkaran lain. Ini akan melibatkan lebih banyak sebab dan akibat. Lebih jauh lagi, temperamen tuan ini jelas tidak terlalu baik. Matanya tajam, dia pendek dengan dada rata. Batuk, sepertinya ada sesuatu yang mengerikan telah tercampur. Li Changshu memandang guru Jiwu, dan berkata dengan suara, "Tuan, cepatlah ke puncak Danding, dan minta tetua Wan Linjun untuk pergi ke puncak Xianlin." Li Changshu berkata dengan suara, "Tarik pertarungan nanti." Alis Jiwu yang pendek dan kuat mengerutkan kening, dan segera ekspresinya tiba-tiba terungkap, dan dia menarik pasangan taunya, Jiwu berjingkat, Jiwu si pendek, dan keduanya membisikkan beberapa patah kata. Jiwu berbalik dan melaju menuju arah puncak Danding, sedangkan Jiwu si terbang ke puncak Potian. Di sisi lain, Tao tua Qi Yuan telah memberitahu tuannya secara singkat apa yang terjadi saat itu. Jiang Liner mengepalkan tinjunya sedikit, menggertakkan giginya dan mengutuk. "Kakak kedua, apakah ini yang saya ajarkan kepada Anda? Anda pergi ketika seseorang mengundang Anda." Pendeta, Tao tua Qi Yuan menundukkan kepalanya dan menghela nafas, dan hanya bisa berkata, "Murid itu bingung, tolong hukum saya, guru." Kata, "Aku akan bertemu dengan beberapa teman lama, dan aku akan kembali untuk memberitahumu tentang masalah ini." Petik 2. "Ini, ya." Pria tua Qi Yuan menjawab dengan gemetar, segera berdiri, berbalik dan melihat dua murid. "Tuan, murid ini memiliki dua murid. Changshu dan Linge, jangan diam saja, datang dan beri hormat segera." Jadi Li Changshu dan Linge maju bersama di atas awan dan membungkuk memberi hormat. Praktisi Qi memperhatikan berlutut di langit, berlutut di tanah, berlutut di tanah, berlutut di atas tuan, dan berlutut di atas orang suci. Jika mereka tidak emosional, mereka umumnya tidak akan sujud langsung kepada orang-orang. Mereka semuanya salut. "Salam untuk guru. Kakak kedua, apakah kamu masih menerima magang?" Jiang Liner memaksakan senyum dan menahan amarahnya untuk saat ini. Dia mengeluarkan dua cincin giok dari ikat pinggangnya, membungkusnya dengan kekuatan peri dan menyerahkannya kepada Li Changshu dan Linge, mencoba menunjukkan kebaikan dan kelembutan tuannya.
Dari jarak dekat, wajah Jiang Liner tampak luar biasa. Tetapi aura ganas di sekelilingnya begitu kuat sehingga Linge tidak berani menatap langsung ke arahnya. Jiang Liner berkata, "Ini pertama kalinya saya sebagai master, jadi saya tidak tahu harus berkata apa kepada Anda. Saya bersalah karena meminta Anda untuk menyembah Zuoxian sebagai guru Anda. Ini awalnya disiapkan untuk Tuan dan Paman Anda. Sekarang saya akan memberikannya kepada Anda terlebih dahulu. Mari kita bicara nanti, dan Anda semua kembali ke puncak bersama tuanmu, dan saya akan mengurus beberapa hal." Setelah mengatakan itu, Jiang Liner hanya melirik Linge dan Li Changshu, dan melangkah maju, menunjukkan sosok Fa yang agak cerdik, jatuh tepat di depan gerbang gunung. Kedua tetua yang menyambutnya kembali menyadari bahwa kondisi Jiang Liner tidak tepat saat ini, dan segera mengikuti dari belakang. Seorang penatua berkata, "Keponakan Jiang Liner, sekte telah menghukum orang yang terlibat dalam masalah ini." Jiang Liner tidak menjawab, dan berjalan cepat ke gerbang gunung. Di belakang gerbang gunung, dinding cahaya dari formasi penjaga gunung berkedip ringan, dan penjaga gerbang sedikit ragu, bertanya-tanya apakah dia harus membiarkannya masuk. Jiang Liner berkata dengan acuh tak acuh, "Ketika saya meninggalkan gunung untuk keluar, saya mendapat izin dari pintu. Sekarang saya menerobos dan kembali, pintu tidak menyukai saya berlumuran darah." Petik 2. Makhluk abadi yang menjaga pintu saling memandang, memegang senjata ajaib di tangan mereka. Pada saat yang sama, itu menyala dan membuka gerbang gunung. Jiang Liner menangkupkan tangannya sebagai ucapan terima kasih, dan melangkah ke gerbang gunung. Begitu dia melangkah ke dalam formasi, dia menginjak kakinya dengan ringan. Kedua kaki batu giok itu, yang tampaknya hanya seukuran telapak tangan, melangkah keluar dari celah seperti sarang laba-laba di atas lempengan batu padat yang terikat di dalam gunung gerbang. Saat berikutnya, sosok Jiang Liner seperti anak panah yang terbang dari tali, menyeret cahaya darah yang tajam di udara, dan menembak ke arah puncak Xianlin. Kedua tetua alam abadi surgawi buru-buru menindaklanjuti, tetapi kecepatan Yukong mereka jauh di belakang kecepatan Jiang Lin untuk menembus langit. Melihat ini, Li Changshu mengangkat alisnya, dan senyuman di sudut mulutnya menghilang. Linge bergumam dengan suara rendah, "Kakak senior, Nenek Shizu merasa sangat kuat." Li Changshu hendak berbicara ketika dia tiba-tiba mendengar suara pembunuh Lingran menyebar di dalam formasi perlindungan gunung. "Xian Lin Feng, Guru Kuai-Si, keluarlah." Qi Yuan, yang akan kembali ke puncak Xiaoqiong untuk menemui tuannya, hanya bereaksi saat ini, dan buru-buru berteriak, "Umur panjang. Cepat, pergi dan bujuklah Tuan. Linge, kamu menemani guru kembali ke Little Qiongfeng." Setelah Li Changshu mengatakan ini, dia berbalik dan memasuki formasi perlindungan gunung, dan melayang di atas awan ke puncak Xianlin tanpa tergesa-gesa. Terlepas dari yang lainnya, tuannya tidak mencari Kuai-Si, tapi langsung pergi ke guru Kuai-Si, yang membuat Li Changshu memandang tinggi. Beberapa aura langit naik dari puncak Xianlin, sosok Jiang Liner berdiri dengan tenang di udara, ujung rok pertempurannya berkibar sedikit, dan rambut panjangnya terus berkibar tertiup angin spiritual. Nenek ini, Li Changshu merasa tidak buruk semakin dia melihatnya. Jiang Liner bergegas ke puncak Xianlin, dan langsung menantang guru Kuai-Si. Master puncak Xianlin dan para tetua sekte maju ke depan, tetapi Jiang Liner mengabaikan mereka, mengatakan, "Saya hanya akan meminta penjelasan, dan biarkan mereka tidak bisa berkata banyak." Guru Kuai-Si, penatua Tianxian yang telah lama ditatap oleh Li Changshu, segera muncul. Jiang Liner berkata, "Itu kamu?" Pihak lain hanya mengangguk. Sebelum dia dapat berbicara, cahaya darah mekar di tangan Jiang Liner, langsung menusuk bahu kiri Tuan Kuai-Si. Dengan pengecualian Li Changshu, tidak ada dewa surgawi di udara yang dapat dengan jelas melihat bagaimana Jiang Liner melakukan serangan itu. Tuan Kuai-Si lengah, dan kemudian, bahu kirinya tertembus oleh cahaya darah, darah terciprat ke belakang bahu, dan cahaya peri pelindung langsung rusak. Jika ini ditujukan pada titik vital orang ini, pendeta Tao tua itu akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Jiang Liner segera bergegas ke depan, matanya sangat tajam, dan pisau besar di belakang punggungnya berubah menjadi binatang harimau putih berlumuran darah, memegang dua bilah pendek di tangannya. Beberapa malaikat di sekitar buru-buru menembak untuk memblokir. Binatang harimau putih menjaga Jiang Lin di sekitar anak itu, hembusan darah meledak, dan pemandangannya cukup kacau untuk sementara waktu. Penguasa puncak-puncak Xianlin juga sangat marah, dan dia menamparkan Jiang Liner dengan seluruh kekuatannya.
Tetapi sebelum telapak tangannya jatuh, sesosok melintas ke arah puncak dinding. Itu adalah tetua Wan Linjun. Penatua Wan Linjun segera menembak, dan langsung menamparkan penguasa puncak Xianlin, lalu mengangkat tangannya untuk menekan, menjebak Jiang Liner untuk sementara waktu. Menarik bingkai samping juga tidak ambigu. "Berhenti," kata Penatua Wan Linjun dengan dingin, mengerutkan kening dan memperhatikan Jiang Liner. Jiang Liner tidak mengatakan sepatah kata pun, tubuhnya berputar ringan, dan ada lusinan goresan pisau di sekujur tubuhnya, seperti kelopak yang berkibar, indah tetapi dengan niat membunuh yang tersembunyi. Pemenjaraan Penatua Wan Linjun dengan kekuatan abadi langsung dipatahkan olehnya. Kemudian, Jiang Liner mengambil langkah maju, dengan sosok seperti hantu, dan berubah menjadi lebih dari selusin hantu di udara, dengan mudah melewati sosok beberapa malaikat, dan menyerang guru Kuaisi bersama-sama. Li Changshu diam-diam memujinya di dalam hatinya. Nenek Grandmaster benar-benar menjilat darah dengan ujung pisau, keterampilan bertarung yang diasah melalui hidup dan mati. Gerakannya tidak ambigu, gerakannya diukur, bentuk tubuhnya dapat diubah, dan gerakannya menipu. Sayang sekali Nenek Shizu hanya ingin menyakiti orang daripada membunuh orang di awal, yang sedikit lebih rendah. Guru Kuaisi tidak mau ditipu, jadi dia segera mengorbankan beberapa harta, tapi sebelumnya harta karun itu bersinar dengan cahaya perih. Dia segera mengorbankan beberapa harta, sebuah belati aneh muncul di belakang lelaki tua ini, dan menusuk langsung di bahu kanannya. Melihat darah berkelebat lagi, dia tiba-tiba mendengar suara yang sedikit mendesah. "Hentikan!" Jiang Liner berhenti, segera melangkah mundur, dan berbalik untuk melihat ke arah puncak Potian. Ada lebih dari selusin pita terbang di sana, tetapi yang pertama telah tiba dengan tangan di belakang, dengan dua helai rambut putih di depan pelipisnya, dan wajah acuh tak acuh yang agak tampan. Dia adalah malaikat terkuat di pintu. "Tuan Wang Qing," saya mendengar Yang Mulia Wang Qing berkata, "Jiang Liner, jangan biarkan ini berakhir." Li Changshu berpikir bahwa menurut temperamen nenek, dia akan mencibir dan memecat guru Wang Qing. Tanpa diduga, Jiang Liner mengangguk, dan menyingkirkan pedang pendeknya. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan binatang harimau putih di sekitarnya berubah menjadi garis-garis darah, terkondensasi menjadi pisau besar, dan kembali padanya, kembali. Pada saat ini, Li Changshu, yang baru saja bergegas ke langit di atas puncak Xianlin, langsung mencium sesuatu yang tidak biasa. Jiang Liner menatap Tuan Wang Qing, matanya sedikit berkedip. Tuan Wang Qing tidak banyak bicara, melihat bahwa tidak ada yang terjadi di sini, dia berkata, "Itu saja untuk saat ini, puncak Xianlin dan Qiong Feng kecil. Tidak diizinkan untuk membalas, jika tidak, aturan sekte akan menghukum mereka dengan keras." "Selesai, itu saja," kata Jiang Liner, "hanya setelah kita mengetahui hidup dan mati murid tertua saya barulah kita bisa putus dengan puncak Xianlin." Seorang tetua berkata di samping, "Tuan Buah." "Pahit," Jiang Liner berkata, "bukan anak kedua saya yang melakukannya sendiri, dan itu tidak dihitung sebagai sebab dan akibat." Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinganya, dan Jiang Liner sedikit mengernyit. "Tuan leluhur, murid ini berumur panjang, masalah ini perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang dan diam-diam bertindak. Keriuhan besar seperti itu bukanlah cara untuk membalas dendam. Terlebih lagi, Tuan Wang Qing masih menonton." Petik 2. Jiang Liner memiringkan kepalanya dan melirik Li Changshu, lalu ke Master Wang Qing, mengatupkan bibirnya, lalu membawa pisau besar di punggungnya, menoleh dengan rapi, dan berjalan menuju Little Qiong Feng. Saat ini, Li Changshu telah ditentukan bahwa nenek saya dan Tuan Wang Qing pasti punya cerita. Li Changshu memberi hormat kepada Penatua Wan Linjun, dan yang terakhir menunjukkan senyum, cibir, yang khas dan mengangguk perlahan. Setelah itu, tidak ada Li Changshu, yang menarik perhatian beberapa tetua, buru-buru mengejar Jiang Liner di atas awan, tetapi tidak menarik perhatian para tetua dari awal hingga akhir. Setelah sedikit keributan, semua orang bergegas kembali ke Little Qiong Feng. Jiang Liner duduk di gubuk jerami Qi Yuan. Qi Yuan berdiri di sampingnya dengan busur, berbicara tentang perjalanannya untuk berubah menjadi kru abadi. Li Changshu dan Lan Linge sedang menunggu di luar gubuk jerami, sementara Jiu Jiu, Jiu Wu, Yu Qinsuanya, dan Jiu Si sedikit lebih jauh, melihat situasi di sini. Baru saja, Jiang Liner melancarkan serangan ke puncak Xianlin, dan beberapa orang juga melihatnya di mata mereka. Pada saat ini, mereka sedikit cemburu tentang paman dan paman yang kembali tiba-tiba. Ini benar-benar perselisihan membunuh orang,
bahkan beberapa dewa tidak dapat menghentikan mereka. Namun, cara memotong orang sangat bagus. Li Changshu dan Ling Ye dengan cepat dipanggil ke dalam gubuk, tetapi setelah beberapa saat, hanya Taois tua Qi Yuan dan Ling Ye yang diusir. Pintu kayu dari pondok jerami ditutup, dan dua lapisan formasi penghalang muncul di sekitar pondok jerami. Li Changshu ditinggalkan sendirian di dalamnya. Jiu Wu bergegas maju, dan Yukin Suanya dan Jiu Jiu juga bergegas maju. Sedikit gugup, Ling Ye semakin mengerutkan kening, matanya penuh kekhawatiran. Jiu Wu buru-buru berkata, "Saudara muda Qi Yuan, bagaimana Changshu dibiarkan di belakang?" Petik 2. Guruku ingin memberi ceramah pada Changshu, gumam Qi Yuan 2 kali. "Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa." "Mengapa kamu tidak khawatir?" Jiu Jiu bergumam, "Paman ini sangat mudah tersinggung, penatua surgawi berdarah." "Hati-hati," Jiu Wu buru-buru memotong Jiu Jiu. Di gubuk jerami, Jiang Liner sedang duduk di kursi berlengan dengan pisau besar berdiri di sampingnya, membuatnya tampak lebih kecil. Melalui pintu kayu dan formasi, Jiang Liner melirik Jiu Jiu, lalu menatap pelat baja di tubuhnya. "Aku belum pernah melihatmu selama 1000 tahun, mengapa gadis kecil ini tumbuh lagi?" Li Changshu berpura-pura tidak mendengar apa-apa, dan berdiri diam di samping. "Umur panjang, kan?" Jiang Liner berkata, "Aku baru saja kembali kali ini, dan aku tidak akan tinggal di pintu untuk waktu yang lama. Ada hal-hal penting di luar, dan aku akan pergi mencari rumah pamanmu, di mana nanti. Kamu merawatnya dengan baik." Petik 2. Hati Li Changshu berkedut. Nenek melihat melalui taktik kura-kura. Ini tidak boleh. Formula kura-kura telah sedikit diperbaiki, seharusnya tidak seperti ini. Untungnya, Jiang Liner menggosok bagian tengah alisnya lagi, dan berkata, "Tuanmu agak keras kepala, dan dia tidak tega untuk menjaga dari orang lain. Ini sedikit lebih stabil, dan saya hanya bisa mempercayakannya kepada Anda." Bab 144. Li Changshu sedikit kecewa ketika mendengar tuannya berkata bahwa dia tidak akan tinggal di sekte untuk waktu yang lama. "Saya berencana untuk membiarkan Master berpartisipasi dalam pembangunan formasi, dan mendapatkan lebih banyak harta untuk Little Qiongfeng. Setidaknya, batuk, ini sebenarnya tidak penting. Jika Tuan baru saja kembali untuk melihat-lihat, dan tinggal selama beberapa hari, itu akan menjadi hal yang baik bahwa Qiongfeng kecil masih dapat menjaga stabilitas dan stabilitas sebelumnya." Li Changshu telah merencanakan di dalam hatinya, dan ketika Jiang Liner menyelesaikan kepercayaan, dia membuka mulutnya dan berkata, "Tuan, ada 2 hal yang saya simpan dari tuanku, tetapi saya harus memberi tahu tuanku." "Apa yang perlu dirahasiakan darimu, Guru? Tetapi kamu harus memberitahuku." Jiang Liner melihat Li Changshu dari atas ke bawah, dan tentu saja tidak dapat melihat sesuatu yang tidak biasa. Dia telah bertarung di luar sepanjang tahun, dan dia telah mengembangkan intuisi yang tajam. Pada saat ini, intuisinya memberitahu Jiang Liner bahwa di antara 3 murid dan cucunya, murid yang bertemu untuk pertama kali di depannya ini lebih baik daripada murid keduanya. Banyak yang bisa diandalkan. Li Changshu dengan sengaja menunjukkan ekspresi yang agak tidak berdaya, dan menjawab, "Guru muda emosi, jadi kita harus menyembunyikannya. Tetapi guru pasti sangat ulet, dan tidak akan membuat penyesalan secara mendadak." Jiang Liner gemetar jari, dan langsung berkata, "Mungkinkah sesuatu terjadi pada pamanmu juga?" "Benar saja, dia adalah orang yang cerdas. Maka dia akan menghemat banyak tenaga ketika dia berbicara selanjutnya." Li Changshu menghela nafas. Saat itu, paman saya pergi ke Beizu untuk mengumpulkan obat dan terluka oleh binatang berbisa. Para diaken di pintu tidak terburu-buru untuk menyelamatkannya. Paman saya bereinkarnasi lebih dari 800 tahun yang lalu. Jiang Liner menutup matanya, nafasnya bergetar sebentar, dan segera menghembuskan nafas. Masalah ini juga terkait dengan puncak Xianlinnya. Tuan Paman Wan Jiangyu sedang mencari obat berharga bagi guru untuk memperbaiki Yayasan Dao. Alasannya adalah Taois Kuaisi dari Xianlin Feng melihat keindahan, jadi secara alami berhubungan. Ada geraman pelan. Apakah kamu tahu bagaimana Taois Kuaisi itu mati? Dia dibunuh oleh musuh asing, dan dia benar-benar memanfaatkannya. Petik 2. Li Changshu memikirkannya di dalam hatinya, menatap Jiang Liner, dan setelah suasana hati Jiang Liner stabil, dia berkata, "Ini hal kedua yang ingin saya sampaikan kepada murid-murid saya adalah bahwa suatu hari ketika saya bermimpi, kebetulan saya bermimpi. Tampaknya berada di sebuah kota di perbatasan Luzhu di Beiju.
Taoist Kuaisi menemukan seseorang yang berpura-pura menjadi dirinya sendiri, jadi dia mengejarnya. Taoist Kuaisi dia kejam dan ingin membunuh orang yang berpura-pura menjadi dirinya sendiri, tetapi dia terpana oleh pil beracun. Orang itu membawa Taoist Kuaisi ke ngarai, menghancurkan fondasi daunnya dengan pil beracun, dan mensimulasikannya dengan susunan guntur. Setelah menjadi abadi, dia membombardir tubuhnya, menyebabkan tubuhnya mati, daunnya menghilang, dan jiwanya terbang menjauh. Setelah itu, pria itu masuk Luzu di Beiju dalam bentuk Taoist Kuaisi, dan tidak ada jejaknya. Mimpi murid itu juga terbangun. Oke, Jiang Liner mengertakkan gigi dan mengutuk, tidak, sulit untuk menghilangkan kebencian di hatiku, hati. Setelah itu, Jiang Liner menutup matanya dan berkonsentrasi, dan nafas di sekitar tubuhnya berangsur-angsur kembali ke ketenangan. Ketika Jiang Liner membuka matanya, wajahnya tidak bisa menahan sedikit gelap, dan dia duduk di kursi, diam-diam melamun. Li Changshu tidak banyak bicara, hanya menunggu dengan tenang. Jiang Liner menyesuaikan suasana hatinya dengan sangat cepat. Dia berkata dengan suara rendah, "Nanti, saya akan mencari melalui 5 benua dan 3.000 dunia. Saya akan menghabiskan sisa hidup saya mencoba menemukan reinkarnasi pamanmu. Mungkin sebagai murid Ren Jiao, ada baiknya membawa beberapa hadiah dan pergi ke dunia bawah untuk bertanya pada utusan hantu." Li Changshu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, jika bukan karena fakta bahwa basis kultivasi murid ini terlalu rendah untuk memasuki dunia bawah melalui kuil Dewa Kota di dunia sekuler, dia pasti mencoba bertanya seperti ini. Ya, kenapa aku tidak memikirkan ini? Jiang Liner menatap Li Changshu dengan curiga. Li Changshu menghela nafas diam-diam di dalam hatinya, tuan ini benar-benar tidak mudah dibodohi. Tapi bukan apa-apa, dia siap mengambil tindakan kapan saja untuk menjatuhkan tuan ini. Mata Li Changshu terbuka dan terus terang, dan dia memandang Jiang Liner tanpa rasa bersalah. Jiang Liner bergumam, tampaknya anak kedua telah mengambil murid yang luar biasa. Petik 2, saudari juniorku Linge memang sangat berbakat, kata Li Changshu, aku bisa melihat penampilan heroik tuan hari ini, dan saya mengaguminya dari lubuk hati saya. Hanya guru itu, lebih baik tidak menyebarkan hal-hal yang dilihat para murid dalam mimpi mereka. Petik 2, Jiang Liner berkata dengan tenang, saya adalah orang yang tidak tahu pentingnya. Bagaimana Anda, orang dalam mimpi itu melakukannya? Inilah yang tidak diketahui oleh murid itu. Petik 2, mengangguk perlahan, saya dapat melihat bahwa Anda telah merawat anak kedua Anda dengan baik, terima kasih atas kerja keras Anda. Li Changshu melakukannya, jadi, jangan salahkan, leluhur, itu karena saya tidak berada di pegunungan sehingga saya tidak dapat melindungi mereka dengan baik, menyebabkan mereka berdua menderita keluhan besar. Jiang Liner menatap tangannya, dan tiba-tiba membesarkan mereka. Li Changshu mundur selangkah tanpa sadar, memegang pisau pahat di telapak tangan kirinya. Pada saat yang sama, lusinan formasi di tubuh gunung Xiao Qiongfeng bersinar terang, dan Taoist kertas di manset Li Changshu telah membuka tutup botol porselen, siap untuk mengaktifkan kekuatan obat kapan saja. Tapi, Jiang Liner baru saja mengangkat tangannya dan menamparkan dirinya sendiri. Li Changshu, guru, Anda cenderung mengalami kecelakaan jika Anda bergerak begitu tiba-tiba. Setelah ini, pipi Jiang Liner membengkak, darah merah cerah mengalir dari bibirnya, dan air mata berlinang di matanya, tetapi dia dengan cepat mengendus dan menahannya. Dia bangkit dan berkata, saya akan segera pergi ke dunia bawah. Tuan, jangan terburu-buru, kata Li Changshu dengan tergesa-gesa, Anda baru saja kembali ke pintu, jadi Anda harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan saya. Guru, murid ini telah merahasiakan masalah ini guru. Dia juga menggunakan beberapa trik untuk menipu guru, mengatakan bahwa guru tidak ingin bertemu dengannya, dan guru sangat sedih karena ini. Benar, tidak ada perlu khawatir tentang ini. Saya agak tidak pada tempatnya. Jiang Liner melanjutkan duduk di kursi, dia mengangkat tangannya untuk menghaluskan kemerahan dan bengkak di pipinya. Lalu dia memikirkan sesuatu lagi, menatap Li Changshu, dan meremas senyum jelek. Apakah kamu, reinkarnasi dari seorang ahli? Li Changshu berkata dengan serius, murid ini diterima oleh gurunya ketika dia masih muda, dan telah berlatih dengan gurunya. Guru dapat menanyakan hal ini kepada gurunya. Mengapa apakah Penatua Lin Jun melindungi saya? Saya tidak pernah melakukan kontak dengan Penatua ini. Petik 2, kedap air. Jiang Liner berpikir sejenak,
dan memahami sesuatu, dan berkata dengan senyum masam, "Denganmu di sisi putra keduaku, aku tidak perlu terlalu khawatir." "Apakah namamu, Changshu? Ada yang kamu mau?" Li Changshu menggelengkan kepalanya, tetapi malah mengeluarkan kantong harta karun dari dadanya, dan menyerahkannya dengan kekuatan abadi. "Ada banyak pil untuk menyembuhkan, memperkuat vitalitas, dan memulihkan kekuatan abadi, serta 2 obat mujarab yang dapat menstabilkan luka serius. Ini adalah sedikit bakti dari murid-muridku. Itu semua adalah pil yang aku minta dari Penatua Wan. Terimalah dan tolong tetap diam." Petik 2. Jiang Liner mengambil tas harta karun itu, dan akal sehatnya dengan hati-hati memeriksanya, dan lalu sudut mulutnya berkedut. Li Changshu berkata, "Tuan sedang dalam perjalanan, jadi jaga dirimu." "Kamu," Jiang Liner tidak bisa tertawa atau menangis. Dia tiba-tiba menemukan bahwa nilai total batu roh, bahan berharga, dan ramuan dalam 2 harta sihir penyimpanan seperti cincin yang baru saja dia berikan jauh lebih sedikit dari 30% dari ramuan di tas harta karun ini. Selain itu, ramuan penyelamat hidup untuk makhluk surgawi seperti dia yang baru saja menerobos dan sering menjilat darah di ujung pisau, itu sangat berharga. Dengan wajah nakal, Jiang Liner menyimpan tas harta karun itu, merasa sedikit malu lagi. Jadi, dia berdiri, mengangkat tangannya dan menepuk dadanya, menamparkan baju besi pelat, dan berkata dengan suara mantap, "Seorang teman sepertimu, aku, Jiang Liner, akan berhasil." Petik 2. "Tuan, aku adalah kamu murid dan cucu." Jiang Liner diam-diam berkata, "Diskusikan saja secara pribadi, jangan membuatku merasa bahwa aku terlalu tidak berguna." Li Changshu, "Jangan khawatir, aku hanya merencanakan untuk tinggal di pegunungan selama 3 hari. Kali ini demi kamu, tinggal selama 10 hari setengah bulan sebelum kembali." Li Changshu ingin bertanya lebih banyak tentang 3.000 dunia, tapi setelah memikirkannya, dia masih terdiam. Jika Anda mengajukan lebih banyak pertanyaan, mudah untuk terlibat dalam sebab dan akibat. Segera setelah Jiang Liner selesai berbicara dengan Li Changshu, dia melepaskan formasi dan mendorong pintu kayu terbuka, membiarkan beberapa orang dari luar masuk bersama. Suasana hati Jiang Liner telah pulih, dia sepertinya tidak pernah mendengar Li Changshu menyebutkan kedua insiden itu, dan tidak ada gunanya mengatakan beberapa patah kata tentang Qi Yuan, jadi dia mulai memuji kualifikasi Linge. Beberapa orang lain memandang Li Changshu dengan curiga. Qi Yuan tidak dapat membantu menarik Li Changshu ke samping, dan menanyakan apa yang dia katakan kepada tuannya. Li Changshu sudah memikirkan alasan, tetapi dia hanya mengatakan bahwa tuannya telah menegurnya dan memberinya beberapa keuntungan, sehingga dia akan menjaga Qiong Feng kecil dengan baik di masa depan. Qi Yuan mempercayainya. Melihat darah di puncak Xianlin hari ini, sepertinya ada suasana ketidakpuasan. Sementara puncak Qiong kecil sudah ramai dengan api dan memasak. Di samping kompor, Li Changshu dan Lan Linge saling memandang, masing-masing menunjukkan senyum kecil, sibuk dengan Yukin Suanya. Namun, Yukin Suanya adalah penguji hidangan penuh waktu, tetapi dia tidak berani mengganggu tugas lain. Linge mengambil kesempatan dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan, apakah Anda sudah selesai?" Li Changshu menggerakkan sudut mulutnya, dan menjawab melalui suara, "Ini belum aman. Saat guru ada di gunung, Anda bisa layani dia di sisinya." "Oke," Linge setuju, dan terus bekerja keras. Di malam hari, ada perjamuan di pondok jerami. Kecuali Sanxian of Jiu, tidak ada tamu lain yang mengganggunya hari ini. Li Changshu mengirim suara untuk memberitahu Jiu lagi, dan Jiu memberinya tatapan meyakinkan. Jiu tidak banyak minum karena dia takut tergelincir setelah minum. Jiang Liner tidak minum lebih sedikit, dan setelah 3 gelas anggur, dia menunjukkan sedikit kepahlawanan yang jarang terjadi pada seorang penyuling Qi. Dia melepas pelindung piringnya, dan mengenakan blus kain kasar, yang dibungkus rapat dengan kain lap kain dada. Li Changshu melirik beberapa kali lagi dengan mentalitas akademis, dan sepertinya benar-benar tidak ada busur. Jadi, perasaan kedekatan Linge dengan tuannya berlipat ganda, dan tuannya secara bertahap mulai mengumpulkan kemarahan terhadap Xiao Jiu, menarik Jiu bertarung sebentar. Tapi, Jiu, yang mematahkan garis keturunan Tian Feng, adalah murid tertutup guru Wang Qing, telah berenang di tangki anggur sejak kecil, dan tidak pernah berhenti minum selama 1000 tahun berlatih. Tidak lama kemudian, Jiang Liner menjadi sedikit mabuk, dan Jiu mendecakkan bibirnya, tetapi dia belum mulai bersemangat. Qi Yuan bertanya, "Tuan,
Anda telah pergi selama ribuan tahun, bagaimana kabarmu? Tidak buruk, ekspresi Jiang Liner agak rumit, dengan kegembiraan dan kepahitan, dan yang terpenting adalah emosi, dia mengangkat tangannya dan menepuk bahu Qi Yuan, dan Jiang Liner berkata dengan tenang, sebagai seorang guru, saya dapat dianggap sebagai banyak teman sekarang. Anda juga memiliki beberapa paman dan bibi di luar, tetapi jangan khawatir, sebagai seorang guru, saya pasti tidak akan membiarkan mereka masuk untuk mengambil keuntungan dari Anda. Qi Yuan tiba-tiba tersenyum kecut. Jiang Liner menghela nafas lagi, meregangkan pinggangnya, dan berkata, melihatmu hari ini dianggap sebagai keberuntungan besar bagi guruku, dan waktu datang dan pergi. Awalnya, aku tidak memiliki harapan untuk menembus makhluk surgawi bertahun-tahun yang lalu, saya terluka parah dalam sebuah serangan. Ketika saya sekarat, ada kilasan inspirasi di hati saya, dan saya membuat terobosan. Sungguh, semua keberuntungan 1000 tahun terakhir digunakan untuk terobosan ini. Saya punya teman baik yang pandai meramal. Saya membuat ramalan untuk saya, mengatakan bahwa saya mendapat bantuan dari seorang bangsawan di suatu tempat, dan keberuntungan saya meningkat. Petik 2. Sambil berbicara, Jiang Liner menatap Li Changshu, tersenyum, dan berkata dengan penuh arti. Sekarang, saya mengerti sesuatu. Taois pendek Jiu berkata sambil tersenyum, teori keberuntungan agak kabur. Itulah cara Xiao Wu untuk tidak berharap, Jiang Liner tersedak dengan marah. Dan Jiu tertawa lagi dan lagi. Wajah Jiang Liner memerah, dan dia tiba-tiba berkata, Tuanmu, apakah kamu sudah menemukan pasangan Tao selama ribuan tahun? Dapat membaca secara emosional, tidak bisa emosional. Jiang Liner mendengus, dia nama Dao Wangqing diubah sendiri saat itu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya. Tapi, setelah mengatakan itu, Jiang Liner goyah berdiri dengan cepat, sosoknya berkedip, dan dia muncul di belakang Jiu Jiu, menatap Jiu Jiu. Aku mengerti yang sebenarnya, tapi kenapa kamu begitu, mendesis. Jiu Jiu merasa sedikit bersalah tanpa alasan, dan ingatan yang disembunyikan oleh mabuk diam-diam muncul. Ribuan tahun yang lalu, dia tampak sering. Jiu Jiu memberinya sentakan, dan dia akan segera bangun dan menghindar, tetapi Jiang Liner menahannya, dan Jiu Jiu tidak bisa bergerak untuk sesaat. Jiang, Paman Jiang, jangan main-main. Umurku lebih dari 1000 tahun. Tanda seru petik 2, tanda seru. Biarkan pamanku memeriksanya, kamu pasti menyembunyikan dosa yang memalukan. Petik 2, umur panjang, jaga tuanmu. Hehehehe, aku yang terbesar di sini sekarang. Jika tuanmu tidak datang, apa yang saya takutkan? Linge, Li Changshu dan Yukin Suanya tiba-tiba menyadari. Paman bela diri kecil Jiu Jiu kadang-kadang memiliki beberapa kata dan perbuatan yang tidak dapat diatur, dan hari ini tampaknya dia telah menemukan sumbernya. Namun, bermain-main adalah bermain-main, Li Changshu masih mempertahankan kebiasaan memantau puncak Xianlin setiap hari. Dilihat dari reaksi di sana, masih akan ada beberapa masalah yang harus dihadapi nanti. Bab 145. Malam itu, ketika Jiu Jiu meninggalkan puncak Xiaoqiong, dia mencengkeram kerahnya, menutupi wajahnya dan berbisik, dan terbang dengan labu besar. Kemudian Jiu Wu, Jiu Si, dan Yukin Suanya pergi bersama dan pergi tanpa gangguan lebih lanjut. Puncak Qiong kecil, momen langka ini. Untuk sementara, Xiao Qiongfeng berubah dari 3 master dan murid asli menjadi 4. Bulan melonjak, ombak danau jernih, dan angin malam disertai senja. Di depan gubuk jerami, Linge membawa 2 futon dan duduk di sebelah kakak laki-lakinya. Sosok mungil Lin Jiang Sanren Jiang Liner meringkup di kursi berlengan, pisau pembunuh masih di sisinya, memegang kendi anggur di tangannya, dari waktu ke waktu. Dia tidak akan membiarkan dirinya mabuk, dia akan memaksa keluar alkohol setelah beberapa saat, dan dia selalu tetap sedikit mabuk, menikmati sedikit mabuk. Ketika tidak ada orang luar di sini, Jiang Liner bertanya kepada pendeta Tao tua Qi Yuan bagaimana dia berhasil melarutkan makhluk abadi yang keruh. Qi Yuan melirik muridnya yang besar, dan berkata dengan suara rendah, "Ini adalah ramuan leleh yang diminta Changshu dari Penatua Wan." Jiang Liner berkata dengan setengah tersenyum, "Penatua Wan ini benar-benar membantu kami. Ada begitu banyak Little Qiongfeng." Qi Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Tuan, Anda benar, Penatua Wan ini bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada muridnya." Krek, Jiang Liner tidak dapat menahan diri untuk mengangkat tangannya,
dan menamparkan dahi Qi Yuan Tao tua, membencinya karena tidak berkelahi, dan menggertakkan giginya, mengutuk, "Mengapa aku tidak memukulmu saat itu?" "Percaya apa Anda berkata, dan percaya apa yang Anda katakan, percaya pada apapun." Pendeta Tao tua Qi Yuan tiba-tiba tersenyum masam, dan menghela nafas. "Guru, murid ini sekarang menjadi perikeru, umur panjang." Changshu dan Linge semuanya dibawa oleh murid. Mereka mengatakan bahwa murid secara alami ingin percaya. Tangan kecil itu masih jatuh, tetapi Jiang Liner tidak menggunakan kekuatan apapun. Qi Yuan sedikit malu, dan ada senyuman di matanya. Sama seperti orang biasa yang menjadi tua, dipukuli oleh ibu mereka adalah semacam kebahagiaan. Qi Yuan sebenarnya cukup bahagia sekarang. Dengarkan saja ajaran konstan Jiang Liner. "Perikeru adalah perikeru, mengapa kamu begitu rendah? Bakat asli Anda lebih baik menjadi seorang guru. Peluang untuk menjadi dewa abadi sangat kecil. Bukankah sama dengan Shou Yuan yang bercampur dengan negeri dongeng asli di dunia abadi? Jiang Yu tidak ingin melihat Anda, jadi dia mengembara. Apa yang kamu khawatirkan? Apakah kamu ingin dipukul oleh tuanmu lagi?" "Tuan, saya, murid ini hanya mendengarkan pelatihan." Dari samping, Linge mengeluarkan kartu Dou Dasen, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, bisakah saya memainkan benda kecil ini dengan Anda?" Petik 2. "Oh, apa ini, Tuan? Anda akan mengetahuinya setelah membacanya." Petik 2. Segera, master murid di depan pondok jerami mulai berkelahi satu sama lain. Jiang Liner juga sedikit santai, dan Qi Yuan jarang tertawa terbahak-bahak. Selama pertunjukan, Jiang Liner juga mulai mengatakan beberapa kata sentimental tentang kehidupan, tetapi pada kenyataannya, mereka semua diam-diam menjelaskan cara lama Qi Yuan. Misalnya, "Ini, kakak kedua, saya telah sering bepergian sebagai guru dan belajar banyak kebenaran, tetapi saya masih belum bisa hidup bahagia. Mengapa? Karena kepedulian dan perhatian. Setiap orang memiliki kepedulian, sebaliknya dia tidak akan menjadi dewasa, dia akan benar-benar bahagia. Tidak berperasaan, tidak apa-apa memiliki kekhawatiran di hati Anda, dan tidak apa-apa mengkhawatirkan kakak perempuan Anda, tetapi jangan terlalu dalam, karena Anda telah memperoleh cara abadi dan umurmu masih panjang, tenang saja." Pendeta Tao tua Qi Yuan menghela nafas dan mengangguk, menyimpan nasihat tuannya di dalam hatinya. Melihat ini, Li Changshu merasa bahwa pil yang dia berikan kepada leluhurnya sangat berharga. Ketika Jiang Liner berada di Little Qiongfeng, Li Changshu tidak bersembunyi di ruang rahasia bawah tanah. "Pada waktunya, saya meminjam The Poor Chested and Tuan kecil lapar untuk kembali ke gunung, ditemani oleh janda, guru yang hilang, dan adik perempuan junior. Menemani Tuan untuk memancing ikan roh yang dia pelihara sendiri di tepi danau, dan menemani leluhur Tuan untuk mengunjungi tempat indah Xiao Qiongfeng. Membantai beberapa binatang roh yang digemukkan dengan adik perempuannya, menyiapkan meja mahjong di depan ruang alkimia, dan keluarkan mahjong versi prasejarah yang belum saya promosikan dengan adik perempuan saya, kartu burung." Secara alami, Li Changshu tidak pernah melepaskan pengawasannya terhadap Puncak Xianlin. Adapun apakah akan ada balas dendam dari Puncak Xianlin, Li Changshu sebenarnya menyiapkan cara untuk menghadapinya saat dia membunuh Taoist Kuaisi. Hanya saja skenario terburuk yang dia bayangkan saat itu tidak terjadi. Sekarang tuannya tiba-tiba kembali dan pergi ke Puncak Xianlin untuk melampiaskan amarahnya. Tampaknya pengajuan yang dibuat oleh Li Changshu ikut bermain. Sekarang kebencian Xianlin Feng terkonsentrasi pada tuannya sendiri. Kemudian, tuanku meninggalkan gerbang gunung dan kembali ke 3000 dunia untuk terus mengembara secara membabi buta. Batuk, berkeliaran. Secara alami, ada kerugian dan keuntungan dari ini. Kerugian, Xianlin Feng kurang lebih akan mentransfer sebagian dari nilai kebencian kepada mereka bertiga, master dan magang. Keuntungannya adalah, dengan pencegah sistem pertarungan praktis dari master, Xianlin Feng pasti akan memiliki beberapa keberatan lagi. Tentu saja, bagi Li Changshu, keuntungan terbesarnya adalah jika dia ingin menghapus bahaya tersembunyi ini di masa depan, dia dapat membiarkan Taoist kertas meniru aura dan sosok tuannya. Adapun cara menghadapinya nanti, dan sejauh mana, metode ini sepenuhnya bergantung pada bagaimana reaksi Xianlin Feng. Nasib ada di tangan mereka sendiri, jadi Li Changshu hanya perlu melakukan beberapa persiapan lagi. Jauh di persimpangan antara Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan, terdapat kuil Tao Ju Jiao yang terkenal, Pulau Jinao. Pulau Jinao hari ini cukup ramai,
dan saatnya Jinxian berkhotbah lagi dikatakan bahwa Daluo Jinxian akan muncul kembali, dan semua penyuling Qi di pulau itu akan berkumpul di dekat kuil-kuil itu. Di sana, Qin Tianjun dan Qin Wan yang bersemangat membangun formasi rantai sederhana, dan memperkenalkan kecerdikan formasi rantai kepada sesama penganut Tao. Di samping kolam harta karun, di bawah Yusu, saat angin sepoi-sepoi bertiup, jubah hijau berlengan lebar Longzi muda bergetar lembut, dan rambutnya menyapu lembut tanduk kecilnya. Di sampingnya, Hanzi sedang berlutut di futon, membantunya menggiling tinta terus-menerus. Di sisi kiri meja terdapat tumpukan slip bambu, namun tulisan tangan di atasnya sudah lama terukir di hati Aoyi. Di atas kain emas yang terbentang di atas meja, barisan karakter kecil yang tampan membawa usaha keras Aoyi selama beberapa hari ini. Teori dan ide taktis yang diringkas dari 26 langkah untuk mundurkan musuh, dan langkah 27, mengangkat abu, sekarang berada di bawah pena Aoyi, berubah menjadi taktik militer yang jelas. Saat matahari terbenam dan miring ke barat, suara khotbah kitab suci di Pulau Jinol terdengar samar, dan gadis yang sedang belajar tinta dipanggil oleh kenalannya untuk mendengarkan khotbah di depan aula. Hanya Aoyi yang tetap tidak bergerak, merenungkan setiap kalimat di sini, dan menulis setiap kata. Akhirnya, ketika hanya ada yang terakhir, dengan hanya sinar sisa cahaya terakhir yang tersisa, Aoyi menghela nafas lega, dan meletakkan pena dan tinta di tangannya. Rekor senjata Dewa Laut, selesai. Aoyi membacanya beberapa kali, sudut mulutnya terangkat tak terkendali, dan ada rasa gembira yang kuat di matanya yang bersinar terang. Sangat pintar untuk mengajari orang menggunakan keterampilan militer. Klan naga kami telah mengumpulkan banyak tahun, tetapi kami tidak memiliki seni perang yang stabil. Saya tidak tahu apakah penyihir agung Suandu senior setuju dengan masalah ini. Memikirkan hal ini, Aoyi tidak dapat menahan hatinya, memejamkan mata dan memusatkan perhatiannya, dan berhasil memancarkan pikirannya melalui patungnya, terhubung dengan patung utama di sebelahnya. Shaoqing, kota Anshui, dan di aula utama kuil Dewa Laut yang diperluas, kedua patung dewa mulai melakukan kemah itu lagi. Batuk, pertukaran pikiran spiritual. Li Changshu, yang pergi berperahu dan memancing dengan tuannya, memejamkan mata dan jatuh ke dalam mimpi. Dia menggunakan patung dewanya untuk membangun mimpi, dan menarik pikiran spiritual Aoyi masuk. Dalam keadaan linglung, Aoyi melihat Li Changshu berdiri di kaki patung, dan langsung tersenyum kecil, dan dengan cepat berjalan ke arahnya. Kakak hierark, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Berlatih di rumah, kamu akan baik-baik saja. Li Changshu dan Aoyi membungkuk bersama. Aoyi mengucapkan beberapa kata terima kasih, dan Li Changshu hanya mendengarkan dengan santai, bukankah menganggapnya serius. Namun, Li Changshu telah memberikan banyak kepercayaan kepada Aoyi, meskipun skor totalnya didasarkan pada sistem 100 poin. Tuan, saya baru-baru ini menyusun 26 strategi untuk mengalahkan musuh menjadi sebuah buku seni perang. Baru-baru ini, klan naga saya mengadakan perayaan, jadi saya pikir, dapatkah saya mempersembahkan seni perang ini sebagai hadiah dari laut kita? Sekte Dewa kepada ayahku. Li Changshu berpikir sejenak, dan berkata, kamu menghafal seni perang yang telah kamu selesaikan. Tidak perlu bertanya tentang masalah ini. Aoyi menunjuk ke atas. Tidak perlu, kata Li Changshu sambil tersenyum, karena klan nagamu kali ini mundur dari musuh tetapi tidak melukai manusia. Sekarang aku dapat menangani beberapa hal kecil dengan otoritas penuh. Petik 2. Li Changshu dapat langsung memberitahu Aoyi bahwa memang ada seseorang di belakangnya, dan orang itu serta klan naga pernah bertemu dengannya sebelumnya. Sekarang, dia dibodohi oleh hukum. Aoyi menunjukkan senyum yang agak bahagia, dan melafalkan Art of War yang telah ditulisnya. Li Changshu mendengarkan dengan seksama untuk sementara waktu, dan menemukan bahwa Aoyi hanya belajar sedikit darinya, jadi dia langsung setuju, dan memberi Aoyi beberapa petunjuk. Setelah 1 tahun deduksi dan analisis, Li Changshu telah menyimpulkan bahwa klan naga tidak dapat mengalahkan sekte barat. Itu tergantung pada seberapa ditentukan agama barat dan seberapa banyak mereka bersedia membayar untuk menaklukkan klan naga untuk penggunaan mereka sendiri. Li Changshu memiliki keunggulan di belakang, dan juga memiliki pemahaman intuitif tentang perkembangan agama-agama barat. Orchid dan Slingshot sekarang fokus pada perburuan orang untuk pergi ke barat untuk memperkuat kekuatan sekte barat, dan kemudian menggunakan kekuatan mereka untuk mencari keberuntungan, sehingga membuat sekte barat berkembang.
Agama Barat tidak akan melepaskan lemak dari klan naga. Jika kekuatan tempur klan naga bisa lebih kuat, itu juga akan dapat lebih banyak melemparkan sekte Barat di masa depan, menghabiskan lebih banyak kekuatan sekte Barat, yang bermanfaat bagi Taoisme, surga, dan Li Changshu sendiri. Ngomong-ngomong, klan naga bisa bertahan lebih lama, Li Changshu ada juga lebih banyak waktu untuk merencanakan masuknya klan naga ke langit. Dalam hal ini, dia bahkan lebih sukses, tidak hanya menyelesaikan tugas yang diberikan oleh orang bijak, tetapi juga memberikan kontribusi kepada Kaisar Giok, mengumpulkan sejumlah modal untuk kertas tahu masa depannya untuk pergi ke surga. Selama tahun sebelumnya di ruang rahasia bawah tanah, Li Changshu telah menghitung hal-hal ini. Aoyi berkata, "Kakak Changshu, aku akan mendedikasikan buku militer ini untuk ayahku." "Iya." Li Changshu mengangguk ringan, dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan menaruh surat ucapan selamat di tempat lama nanti, atas nama Dewa Laut, sebagai hadiah ucapan selamat untuk klan naga. Ingatlah untuk mengirim seseorang ke bawah pergi." Aoyi langsung tersenyum ketika mendengar ini. Hanya mengangguk sebentar, Li Changshu juga memberitahu Aoyi bahwa dia tidak boleh mengungkapkan identitas Dewa Laut. Bos di atas masalah ini sangat prihatin, lagi pula, orang-orang mengajarkan ketenangan dan kelambanan, dan merupakan lelucon untuk merencanakan jasa seperti itu. Wajah orang suci bukanlah masalah kecil. Aoyi berulang kali mengatakan ya, dan mengulangi sumpah yang dia buat saat itu. Sebelum Aoyi pergi, Li Changshu bergumam beberapa kali lagi, dan menyerahkan suatu masalah kepada Aoyi untuk ditangani secara langsung, dan Aoyi mengangguk dan setuju tanpa ragu. Meninggalkan alam mimpi, Aoyi tertegun sambil duduk di belakang meja, lalu tertawa ringan. Saudara Changshu, sungguh terlalu peduli pada klan naga. Long terlahir dengan orang kepercayaan seperti itu, dan hatinya puas. Aoyi diam-diam berkata di dalam hatinya, "Mulai sekarang, hartaku, Aoyi, akan menjadi harta saudara Changshu. Pahala saya, Aoyi, adalah pahala dari saudara Changshu. Rekan Tao saya, Aoyi, kan? Saudara-saudara dari saudara Changshu." Mengambil pena lagi, Aoyi menyebarkan seni perang yang telah ditulisnya, menandai tempat-tempat yang ditunjukkan oleh Li Changshu, dan menyusunnya kembali besok, dan kesuksesan yang sebenarnya sudah lengkap. Faktanya, yang paling membuat Aoyi bahagia adalah karena pengaruh sekte Dewa Laut, suasana klan naga diam-diam berubah. Meskipun perubahannya tidak terlalu jelas saat ini, mereka benar-benar berubah. Pada saat yang sama, puncak Yong kecil sedang dalam perjalanan. Li Changshu membuka matanya dan terus memancing di atas rakit bambu. Memikirkan masa depan klan naga dan kemungkinan langkah sekte Barat selanjutnya, pikirku dalam hati. Sayang sekali, setengah bulan berlalu dengan tergesa-gesa. Jiang Liner terlihat sedikit sedih, tetapi dia masih memberitahu Qi Yuan bahwa dia akan terus pergi seperti yang dia pikirkan sebelumnya. Setelah selesai berbicara, Jiang Liner pergi ke Balai Baifan dan memberitahu pintu bahwa dia akan pergi besok. Sekte seperti dia yang telah berkultivasi menjadi makhluk surgawi tidak akan diblokir oleh sekte jika dia ingin keluar untuk mencari nafkah. Tidak seperti terakhir kali Li San ditinggalkan, kekuatan tempur Jiang Liner sekarang sangat dihargai oleh yang lebih tinggi. Ab dari sekte Duxian 3 Jimat Komunikasi Giok juga akan mengingatnya jika ada masalah mendesak di pintu. Jiang Liner secara alami setuju, dan mengatakan bahwa jika dia menghadapi musuh yang kuat, dia dapat membawa beberapa rekan Tao kembali ke gunung untuk membantu. Sama seperti Raja Peniru, menjelang keberangkatan Jiang Liner, Jiu Wu dan Jiu Jiu datang untuk mengantarnya pergi, dan itu adalah pesta kegembiraan lainnya. Tetapi ketika Jiu Jiu melarikan diri dan Jiu Wu pergi, tamu lain datang yang bahkan tidak terpikirkan oleh Li Changshu, seorang master di puncak alam surga di sekte, Master Wang Qing. Bersambung.